Jemaat sekalian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk datang ke hadapannya hari ini. Kita mau menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk bersujud menyembah Dia. Mari kita menyanyikan nyanyian persiapan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik umat yang berada di gedung gereja maupun yang beribadah melalui kanal YouTube. Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja dengan tema ibadah menjadi domba dari Kristus Sang Raja. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hendy Rusli dari Gereja Kristus Jembatan Hitam. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 1 Desember 2023, pukul 10 pagi melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu kehadirannya.
Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Berikut ini rangkaian masa Raya Natal 2023 GKI Taman Aries. Masa Advent dimulai pada hari Minggu tanggal 3 Desember sampai 24 Desember 2023. Perayaan Advent Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 10 pagi. Kebaktian Natal pertama akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 5 sore dan 8 malam. Kita akan merayakan sukacita Natal dalam kebaktian Natal kedua yang dikemas dalam bentuk drama musikal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7.30 pagi. Perayaan Natal Komisi Anak akan diadakan tanggal 25 Desember 2023 pukul 10.30 pagi. Kebaktian Minggu dalam masa Natal tanggal 31 Desember diadakan pukul 7.30 dan 10 pagi. Kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini dalam kebaktian akhir tahun tanggal 31 Desember 2023 pukul 7 malam. Kebaktian Tahun Baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 10 pagi. Mari kita sambut masa Raya Natal. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jumat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Sorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berhimpun menghadap Sang Raja dan puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, pada hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Melalui Minggu Kristus Raja kita diingatkan kembali bahwa Kristus adalah Raja yang menggembalakan dengan kasih dan kepedulian. Ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Sebagai domba-dombanya, sudahkah kita menunjukkan kepedulian kepada sesama? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang agung, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dan keluarga. Engkau telah membawa kami ke padang rumput yang hijau dan sumber air. Engkau telah menyelamatkan dan menuntun kami ke jalan yang benar. Ya Tuhan, kami sadar belum menjadi domba yang taat. Pikiran jahat kadang merasuki kami, sehingga kami tersesat. Di dalam keseharian, terkadang kami kurang peduli terhadap sesama, bahkan kepada anggota keluarga kami. Kami lebih suka dipedulikan dan kurang memperhatikan mereka. Ya Bapa, ampunilah kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk menjadi domba-domba yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja dan Gembala Agung, kami memohon. Amin. Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan berdasarkan Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
damai Kristus bagimu juga. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Engkau himpunkan kami kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saat ini kami akan kembali membaca, mempelajari, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati kami, dan firman Tuhan kembali memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Kami memohon dan berdoa. Amin. Bacaan pertama dari TB2, Yehezkiel 34, ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan kelam. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri
akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Karena semua yang lemah kamu telah desak dengan lambung dan baumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka kemana-mana. Maka aku akan menyelamatkan domba-dombaku, supaya mereka tidak lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dan domba. Aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, Daud hambaku, yang akan mengembalakan mereka. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Aku Tuhan akan menjadi Allah mereka sendiri, serta hambaku Daud menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari
Bacaan kedua terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Bacaan ini terambil dari TB2 dengan judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa karyanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 25, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bagaimanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Lalu Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini dalam rangka pertukaran pelayan firman ya Sinode Gereja Kristus dengan Konsistorium GKI, saya berkesempatan untuk melayani di tempat ini. Salam dari majelis dan juga jemaat kami dari Gereja Kristus Jembatan Hitam. Ya Bapak Ibu, sebagaimana sudah disinggung ya, kita memasuki Minggu Kristus Raja, yang menjadi tema kita adalah menjadi domba dari Kristus Sang Raja. Saya memberikan satu gambar ilustrasi, bisa ditampilkan slide saya. Ya, sedikit bercerita ya. Bapak Ibu, memang hidup ini selalu dia memberikan pilihan kepada kita ya. Misalnya saya memberi contoh, anak saya itu perempuan, jadi sejak usia balita ya, jadi sekitar 2-5 tahun, dia sudah bisa memilih makanan kesukaannya. Ketika saya tawarkan ya, dia lebih suka nasi goreng atau bakso, dia memilih nasi goreng begitu. Bahkan setiap pagi kalau mau sekolah selalu minta buatin sama mamanya nasi goreng keju ya, selalu itu. Dia minta nasi goreng. Nah, ketika dia masuk usia sekolah, sekarang kelas 2 SD, dia juga bisa memilih kegiatan atau ekstrakurikuler yang dia suka. Saya tawarkan kamu ikut ini aja, kelompok paduan suara, karena nanti bisa membantu begitu ya, saya pelayanan di gereja. Tapi dia lebih memilih seni tari. Aku lebih suka nari begitu ya, daripada ikut paduan suara bernyanyi. Dia bilang seperti itu. Nah, atas dasar itu Bapak Ibu sekolah di gurunya mengelompokkan anak saya ini sebagai kelompok yang suka tari. Passionnya di tari. Mengapa dia dikelompokkan sebagai anak-anak yang suka tari? Karena sikap dan pilihannya. Dia lebih suka kelompok tari daripada kelompok paduan suara. Nah, sikap dan pilihannya ini Bapak Ibu yang membuat tadi dia dikategorikan sebagai pecinta tari ya, kelompok tari. Demikian juga misalnya sekarang ini lagi hangat-hangatnya politik ya Bapak Ibu. Sikap dan pilihan politis kita misalnya kepada paslon A bukan paslon B, maka kita nih dikategorikan, oh ini pokoknya pendukung ya, punya ikatan emosional dengan paslon A. Kita dikelompokkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, demikian juga di dalam pembacaan kita ya, jadi Tuhan Yesus mengelompokkan orang-orang tadi berdasarkan kelompok domba, ini kelompok kambing, itu karena sikap dan pilihan umat untuk menjadi seperti itu. Ya, jadi Tuhan tidak memaksa sebetulnya. Bisa digolongkan ini, golongkan itu karena sikap dan pilihan umat. Nah Bapak Ibu, di dalam bagian ini ya, ini sebenarnya bagian tadi dalam khususnya dalam bacaan Injil, ini gambaran dari kedatangan Yesus yang kedua. Jadi nanti pada saat peristiwa akhir zaman ya, kira-kira begitu. Dalam rangkaian khotbah Yesus ini menjadi kesimpulan tentang mengenai nanti Yesus akan datang kembali.
yang kedua. Kalau kedatangan yang pertama kita sudah jelas ya, yaitu melalui peristiwa Natal. Tuhan Yesus datang sebagai bayi yang lemah, yang tidak berdaya, di kandang domba yang miskin, yang tidak ada apa-apa. Tetapi nanti ketika Yesus datang kembali sebagai raja, dia datang kembali yang kedua sebagai raja sekaligus juga sebagai apa? Sebagai hakim. Yang tadi menjadi gambaran kita di dalam pembacaan itu. Ya, di ayatnya yang ke-31 dikatakan dia datang akan sebagai raja ya dan sebagai hakim. Boleh slide berikutnya. Dikatakan begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, di dalam peristiwa ini, penghakiman ini ya Bapak Ibu, yang menarik adalah di dalam peristiwa nanti penghakiman ini, ternyata manusia itu dinilai berdasarkan apa yang dia perbuat, yang dia lakukan selama di dunia ini. Dan hal ini tentu memiliki penekanan yang berbeda ya dengan ajaran Calvinis. Misalnya Gereja Kristus GKI itu kan Calvinis ya. Yang menekankan apa? Karena anugerah kita diselamatkan. Ya, karena iman. Tetapi di sini kelihatannya berbeda. Justru di sini manusia dinilai berdasarkan apa yang dia lakukan selama menjalani kehidupan di dunia ini. Ayat 32 mengatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ya, berarti pada saat peristiwa penghakiman ini, semua bangsa, semua orang tanpa terkecuali, dia orang Kristen, non-Kristen akan dikumpulkan. Dan mereka diibaratkan sebagai domba, sebagai kambing ya yang akan nanti dipisahkan. Nah, sebelum masuk di dalam yang lebih dalam ya, ada baiknya kita melihat gambaran umum Bapak Ibu mengenai karakter kambing dan karakter domba ya. Nah, kalau kita melihat karakter domba, tolong slide berikutnya. Ya. Jadi di sini kalau kita melihat ya, karakter domba itu dia suka hidup berkelompok ya, secara komunal begitu. Jadi karena dia nggak bisa pisah gitu ya dari kelompoknya, dia selalu bersama-sama. Kalau dia terpisah atau ada salah satu misalnya yang tersesat ya, dia main jauh-jauh, maka dia itu akan gelisah karena nggak ada kawanannya gitu ya. Itu salah satu ciri karakter dari domba. Hidup komunal begitu ya. Erat dia relasinya begitu. Lalu dia juga jinak ya. Dia juga suka menuruti perintah gembalanya. Dan juga peka dengan suara gembalanya. Itu salah satu karakter domba. Saya pernah menyaksikan di YouTube ya, jadi ada seorang turis, dia pergi ke Timur Tengah, dia mendatangi gembala-gembala di sana. Lalu sama gembalanya ditantang, ini saya lagi mengembalakan domba, ini domba ini saya lepas di padang rumput gitu ya. Coba kamu panggil dengan cara kamu, dengan suara kamu, bisa enggak gitu. Lalu si turis ini ada seorang pemudi, ada seorang pemuda ya, ada seorang bapak, dia coba dengan caranya tuh panggil domba itu yang sedang diabur begitu ya di padang rumput itu. Tapi ternyata tidak berhasil Bapak Ibu. Dengan cara apapun tidak berhasil. Lalu begitu dombanya datang ya, dombanya cuma bersiul atau seperti apa begitu ya. Langsung domba-domba yang begitu banyak itu berkumpul semua mendekati sang gembala. Nah, itu dia karakter domba. Dia peka kepada suara gembalanya. Dan hal inilah Bapak Ibu, gambaran inilah antara relasi gembala dengan kumpulan domba. Itu yang membuat Alkitab kita menggambarkan ya relasi umat kita sebagai domba
dengan Allah sebagai gembala. Ya, dalam beberapa tadi bacaan leksionari kita, misalnya di Yehezkiel, itu pun digambarkan tentang relasi Allah dengan umat sebagai domba. Tadi dalam Yehezkiel 34 ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Itu Tuhan yang berbicara dan akan mencarinya. Jadi digambarkan Allah sebagai domba yang peduli, yang care, yang selalu memelihara kehidupan domba-dombanya. Apabila mereka bercerai ya, tercerai berai, aku akan kembali mengumpulkan kawanan domba itu. Lalu ada begitu banyak gambaran-gambaran lain, metafora tentang relasi ini. Di Mazmur 23 yang cukup terkenal. Memimpin, menuntun, kata si pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena ada sang gembala yang menyertai dia. Lalu di dalam perjanjian baru juga digambarkan ya Bapak Ibu, misalnya dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Akulah gembala yang baik, Tuhan Yesus yang berkata. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Nah itu gambaran mengenai domba ya, karakter domba. Nah sekarang kita lihat karakter kambing. Next, berikutnya. Nah ternyata karakter kambing ini berlawanan. Kalau tadi domba itu suka berkomunal, saling memperhatikan ya, satu dengan yang lain. Dia kalau justru terpisah, kalau merasa sendirian dia bisa gelisah karena ada dengan teman-temannya yang lain ya, ada ikatan seperti itu. Nah, kambing ini justru dia sangat individualis gitu ya. Kalau tadi sangat komunal ya, dia berkelompok. Kambing ini justru individualis itu bisa menggambarkan tentang egoisme ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu berkelompok ya gitu ya. Tidak perlu teman yang lain. Kecuali dia dipaksa-paksa sama gembalanya. Ayo kumpul. Ya. Baru dia mau. Dan dia juga dikatakan sulit diatur oleh gembalanya. Ya, saya pengalaman dulu, saya memang tinggal di Bogor ya. Jadi baru beberapa tahun saya pindah ke Jakarta. Di satu kampung masih ada ya orang yang suka gembalain kambing begitu. Itu ada 3 orang, kambingnya cuma 2. Jadi repot sekali 3 orang gembala ini untuk mengatur kambing-kambing itu ya. Sampai ditarik-tarik, energinya begitu banyak untuk mengatur sang kambing. Nah itu salah satu karakter kambing ya. Lalu dia juga memiliki tanduk katanya. Jadi ia merasa diri bisa menjaga diri ya. Dia nggak perlu bergantung gitu istilahnya dengan sang gembala itu. Nah itu beberapa hal mengenai karakter dari kambing ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa penghakiman yang tadi menjadi pembacaan kita yang digambarkan oleh Injil Matius, kelompok domba ini diberi tempat yang terhormat, yaitu di sebelah kanan ya, dikatakan seperti itu. Sementara si kelompok kambing itu di sebelah kiri. Ya, kanan itu dalam beberapa peristiwa di Alkitab memang memiliki makna ya. Misalnya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu menunjukkan tempat yang terhormat. Ayat 33 dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, mengapa kelompok domba ini ditempatkan di sebelah kanan? Diberi tempat yang terhormat. Tadi ya penilaiannya karena apa yang diperbuat dan dilakukan oleh mereka. Sebab ketika aku lapar, ya kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Gambaran yang paling jelas ya sebagai sebuah teladan dari ayat ini adalah Ibu Teresa. Ya, slide berikutnya. Ini salah satu tulisan yang beliau pernah ini ya tulis ya dari kesaksian dan pengalaman pelayanannya yang hidup. Saya adalah hanya sebuah pensil yang kecil di tangan Tuhan yang sedang menulis ya surat cinta itu kepada dunia. Jadi kehadirannya digambarkan seperti surat cinta Tuhan di tengah pergumulan saudara-saudara. Dia di India waktu itu, dia melayani orang-orang yang sakit kusta, ya, melayani orang-orang yang miskin. Dan kehadirannya itu dirasakan ya kasihnya bagi orang-orang yang ia layani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ya hal ini bisa terjadi apabila seseorang itu meninggalkan ya semua atributnya. Terutama tadi tuh keegoisannya, kepentingannya, ambisi pribadinya untuk bisa tadi dipakai oleh Tuhan. Baru hal itu bisa terjadi ya tanpa menanggalkan itu. Tadi ada karakter kambing ya, salah satunya individualis, egoistis ya, yang dia mementingkan kepentingannya, itu nggak bisa kalau kita tidak menanggalkan hal-hal itu. Nah itu kelompok domba ya, makanya mereka ditempatkan di sebelah kanan pada saat nanti peristiwa penghakiman itu. Lalu yang kambing ya, next. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya. Ini juga dinilai berdasarkan apa yang diperbuat dari kelompok kambing. Karena yaitu mungkin mereka nggak bisa melakukan itu, terjebak dalam itu ya individualisme dan keegoisan yang menghambat ia untuk peka kepada sesamanya. Nah tentu Bapak Ibu ini peristiwa ini belum terjadi ya penghakiman itu, baru gambaran. Ya. Sebagai perenungan ya, jadi sebelum hari penghakiman itu tiba, Sang Gembala Agung yang mengasihi kita, ya, yang adalah Raja sendiri, yang nanti akan kita datang, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, selalu memberi kesempatan kepada umat untuk menjadi domba, ya, atas sikap dan pilihannya. Jadi kita sebenarnya masih punya kesempatan, begitu ya, yang diberikan oleh Sang Gembala Agung, supaya pilihan dan sikap kita seperti domba, gitu, yang dikelompokkan dalam dua tadi ya. Jadi menjadi domba dari Kristus Sang Raja berarti apa? Berarti kita peka dengan suara gembala itu, Gembala Agung itu, yang adalah Kristus Raja yang kita sembah. Kita juga mau menuruti perintah Sang Gembala itu di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mau terus bertumbuh di dalam pemahaman untuk mengenal siapa Yesus. Di dalam perjalanan kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan pelayanan kita. Kita mau terus bertumbuh, dibentuk oleh Sang Gembala Agung itu.
Dan yang berikutnya, sebagai domba kita mau hidup dalam komunitas, ya. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Gereja ini ya dalam persekutuan ibadah minggu, dalam KTB, dalam PA, persekutuan lansia, mungkin wanita dan seterusnya. Domba suka berkumpul di dalam komunitas, mereka saling mendukung. Bahkan ketika mereka terpisah, mereka menjadi gelisah. Ya. Namun Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ya, kecenderungan orang itu adalah hidup di dalam egoisme. Jadi itu yang menjadi tantangan. Kadang-kadang diri sendiri ya, yang menjadi tantangan untuk kita bisa bergerak peduli kepada sesama kita. Nah, memang kita tidak perlu terlalu jauh melangkah seperti Ibu Teresa tadi ya, dia pergi ke Kalkuta, dia melakukan sesuatu. Kita tetap bisa menjadi pensil itu di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih kita. Terutama kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdekat. Minimal dalam konteks keluarga. Ya. Ada orang tua mungkin, pasangan kita, dan seterusnya. Saya ingin men-sharingkan mengenai dua oma ini ya. Silahkan next ya. Yang di sebelah kiri saya atau kanan ya? Yang sedang terbaring tidur ya. Nah itu dulu saya pelayanan di Bogor, jadi setiap 2 minggu si oma ini saya besuk. Oma ini sakit, tulang belakangnya ini rapuh, jadi dia lumpuh begitu. Masih sehat pendengarannya, kalau ngobrol juga masih nangkep begitu ya. Tapi dia cuma bisa terbaring aja. Selama 20 tahun dia sakit. Dia anaknya ada 2. Yang paling besar perempuan, yang kedua cowok udah menikah. Nah, yang membuat saya kagum ya, yaitu kepada anaknya ini yang perempuan yang paling besar. Karena dia yang ngurusin mamanya tiap hari. Gantiin popok ya, bersihin. Jadi saya dua-dua orang tua saya ini dua-duanya udah almarhum, pernah sakit juga, sakit menahun. Itu ngurusin orang sakit Bapak Ibu, yang sehat itu bisa jadi sakit ya. Karena secara psikologi kita butuh kesabaran. Itu luar biasa pergumulan dari anaknya yang perempuan. Sampai dia tidak menikah, ngurusin mamanya. Pada akhirnya anaknya sakit. Lalu yang tragis Bapak Ibu, anaknya malah yang meninggal duluan. Mamanya masih ada. Jadi begitu mamanya tahu ya mana anak saya, dia masa sendirian. Tidak lama 2 minggu setelah itu kita bawa ke panti ya. Kemudian mamanya baru dipanggil Tuhan. Jadi betapa care-nya anak itu kepada orang tuanya. Menyatakan kasih yang hidup. Kalau yang di sebelahnya ini sebaliknya Bapak Ibu. Kemarin terakhir sebulan yang lalu saya melayani perjamuan kudus. Yang satu sangat peduli anaknya ya kepada mamanya. Yang satu lagi ya memang sih ada keponakannya ya saudara-saudaranya. Ini kurang dipedulikan begitu ya. Rumahnya udah kayak apa tahu. Jadi saudara-saudaranya nggak ada yang care. Sampai si oma ini yang duduk itu ya dia sakit. Sebelum saya doakan, oma udah nggak kuat, pengen dipanggil Tuhan, cepet-cepet dipanggil. Karena mungkin pergumulannya ya, dia merasa sendirian, ada saudara nggak ada yang peduli. Seminggu setelah perjamuan kudus, dia dipanggil Tuhan. Nah ini 2 gambaran. Jadi sebenarnya untuk menjadi domba ya berkat, pensil itu nggak perlu jauh-jauh ya Bapak Ibu. Banyak di sekitar kita yang memerlukan kasih. Ya. Sebagai penutup kita akan bacakan dari Yakobus ya. Ya, 1, 2, 3. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan,
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati. kasih sayang-Mu Tuhan, dengan apa ku dapat
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali menyapa kehidupan kami, memberkati kami, tapi mungkin juga mengoreksi kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi domba-domba yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, dengan memiliki kepekaan, kepedulian kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga ingin bersyafaat, kami mendoakan untuk gerejamu di tempat ini dengan segala pelayanan dan kegiatan di dalamnya. Kami berdoa terkhusus di dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, acara-acara di dalam rangkaian Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang mempersiapkan semua ini, bahkan juga aktivis, mereka boleh saling bekerja sama di dalamnya bersama majelis dan juga rohaniwan. Terima kasih untuk seluruh pelayanan yang boleh dikerjakan di dalam gerejamu di tempat ini, baik pelayanan kesehatan, pelayanan kategorial. Tuhan kiranya memberkati, boleh menjadi saluran berkat bagi jemaatmu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan jemaatmu, mungkin yang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Kiranya Tuhan memakai keluarga untuk boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, apakah karena faktor usia atau hal-hal lain, mereka boleh tetap merasakan ada keluarga yang mendampingi, merawat, mengasihi, memperhatikan sebagai perpanjangan dari kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan mungkin dalam kehidupan rumah tangga, relasi yang kurang baik antara suami dengan istri, anak dengan orang tua. Kau juga kiranya hadir di tengah rumah tangga mereka. Kau menjadi Tuhan yang memberikan jalan keluar atas setiap berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami juga berdoa mungkin ada di antara jemaatmu yang bergumul di dalam usaha, pekerjaan. Tuhan juga kiranya memampukan mereka untuk mengerjakan setiap kepercayaan, tugas, dan tanggung jawab di tengah kehidupan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan untuk jemaatmu, bahkan dalam setiap doa dan permohonan mereka, Tuhan menyatakan yang baik. Kami membawa di dalam doa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, terkhusus bagi pemilu tahun depan, pemilihan presiden. Kiranya Tuhan menyatakan yang baik untuk pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Kau berikan kepekaan kepada masyarakat, bahkan kami umat-Mu, memberikan daya kritis melihat informasi sebelum kami menjatuhkan pilihan politis kami. Dan ajar juga kami untuk terlibat menyalurkan suara kami kepada pemimpin yang sudah kami doakan sebagai pemberian kehendak Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Sang Raja Semesta. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau dengan scan kris, atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mencukupkan kami dengan apa yang kami perlukan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan jadikan hidup kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat Tuhan, di tengah penantian kita akan kedatangan Sang Raja kembali, marilah kita bagikan kasih kepada yang membutuhkan. Pujilah Tuhan, haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah Bapa Sang Gembala Agung memberkati kamu dengan berkat jasmani dan rohani. Kiranya Yesus Kristus Sang Raja Kekal menemanimu dalam langkah imanmu. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu untuk menjadi penolong bagi sesamamu yang bergumul. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.